Padahal kebayang nggak sih? Saya tuh kadang ngebayangin ya, Kang Nugi, mungkin ya gitu. Rasulullah tuh kalau pulang habis dari mana terus disiksa di apa kan bisa jadi kan curhat ya kan, ke istri, cerita sama betul. siapa kan sama Khadijah gitu. Sudah hampir 2 tahun kita pandemi, itu kayaknya kita kayak diboykot gitu ya. Diboykot dari berbagai macam kemudahan-kemudahan yang diberikan. Padahal sesungguhnya Allah masih ngasih peluang. Bayangkan, kita diboykot, bukan 2 tahun, bahkan lebih dari 2 tahun, 3 tahun, diboykot, nggak bisa dapat apapun gitu. Dan dikucilkan. Dan itu yang terjadi kepada Rasulullah dan juga para sahabat. Karena memang ya itulah ya salah satu hal yang menjadi manifestasi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, dan itu dihadirkan dalam satu buku yaitu Tahun Duka Cita di buku Muhammad Ismail. Diceritakan dengan asik dengan bahasa yang enak untuk anak-anak kita. Dan apa saja yang bisa kita pelajari dari Tahun Duka Citanya Rasulullah? Penulis Little Abid, Bunda Ari Indriani. Bun, ya. Tahun Duka Cita. Persis banget. Opening Kang Nugi tadi. Iya, dengan? Itu aku sampein ke anak-anak. Masya Allah. Waktu pandemi, awal-awal pandemi, iya. Orang tuh berebut untuk stok makanan. Bener banget, Bun. Iya kan? Sampai katanya di supermarket tuh apa-apa kosong ya. Persis saya sampaikan ke anak-anak saya, nak, orang tuh ya sekarang ini karena ada mau PPKM. Dulu apa ya namanya? Ya itulah ya pokoknya. Ya itulah. Sampai kita lupa ya, PSBB. PSBB. Dulu ketika lockdown lah ya, PSBB, saya bilang sama anak-anak tuh, kita masih punya stok makanan. Masya Allah. Masih banyak sekali makanan di rumah gitu. Yang insya Allah nggak akan kehabisan makanan. Kan? Kebayang dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya saat itu, ada orang tua, ada anak-anak kecil, mereka diboikot kayak kita gitu. Ya kayak ini mah kita mah enak banget. Yeah. Diboikot di rumah masih bisa kalian makan ini, makan itu, minta ini, minta itu, bisa ngapa-ngapain dengan tenang, ya. Nggak keluar rumah sih, iya, tapi nyaman-nyaman saja kan di rumah gitu. Tapi dulu gitu, saya ceritakan peristiwa pemboikotan itu, Masya Allah. persis ketika kejadian PSBB. Ya. Dan mereka menangis waktu saya bilang, kita di rumah tuh lihat persediaan kita banyak sekali. Mereka itu sampai makan rumput, ya makan Allah. Bukan hanya rumput, how to survive lumut. Ya, lumut iya, ya, lumut kan, gitu, makan lumut kan Kang Nugi, bahkan sampai terompah mereka pun dimakan kan, ya Allah, ya karena kulit dari kulit saking unta laparnya, ya, saking ya. laparnya, dan kebayang ada anak kecil, ada orang-orang tua gitu, diboikot, Masya Allah, ya diboikot dan banyak sekali mereka tuh. Ada orang-orang Quraisy yang masih punya jiwa kemanusiaan ya, itu seringkali sembunyi-sembunyi kan. Untuk ngebantu ya. Untuk membantu. Ada sembunyi-sembunyi, tapi karena mereka juga takut pada para pemimpin-pemimpin itu yang provokatornya itu ya kan. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka takut gitu. Umayyah, mereka takut. Jadi mereka sembunyi-sembunyi. Tapi ya tetap saja kekurangan, wong diboikot gitu ya. Dan kemudian mungkin saya kalau mikir karena peristiwa pemboikotan itu kan mungkin banyak kesehatan menjadi tidak optimal lah ya, karena makanan nggak jelas gitu. Dan bisa jadi kemudian kan itu yang membuat Abu Thalib kemudian sakit, ya kan? Kemudian sakit dan kemudian meninggal gitu. Kekuatannya Rasulullah SAW di dunia itu ya, selain para sahabatnya, selain istri beliau, itu kan Abu Thalib, ya.
pegangan beliau lah ya gitu ya, Masya Allah. Pegangan yang ada di dunia ya, pegangan mah ke Allah sebetulnya, tapi pegangan di dunia. Ya, yang ketika menghadapi orang Quraisy apa kan Abu Thalib terus yang maju gitu, ya kan? Abu Thalib terus yang maju. Sampai ketika pemboikotan itu selesai juga kan? Ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu dan perjanjiannya dimakan rayap, ya kan? Gitu kan? Ada di buku itu ada, kalau nggak salah saya tulis juga. Perjanjiannya dimakan rayap, dan ketika datang ternyata betul gitu, naskah teks perjanjiannya betul-betul memang dimakan rayap. Dan kalau dimakan rayap tuh selesai kan? Anugerah Allah itu, Masya Allah. Masya Allah, dan semuanya hilang kan, kecuali tulisan Bismillahnya saja yang nggak dimakan rayap. Tapi pun itu tidak membuat Abu Thalib menjadi beriman. Jadi, sedih banget emang. Sedih banget ya. Sedih banget, jadi sedih banget. Makanya betul Kang Nugi, hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Ya. Jadi seringkali kita itu fokus pada hasil. Betul. Bukan pada prosesnya. Bukan pada proses, padahal yang Allah nilai itu adalah proses gitu. Prosesnya kita tuh kepengen, kok aku udah bacain anakku buku banyak, kok nggak pinter-pinter ya gitu ya. Kok nggak pinter-pinter sih? Aku udah punya banyak banget buku loh. Bun, aku udah beli Little Abid, udah beli Muhammad Ismail. Tapi kok masih gini terus? Gini-gini gitu aja anakku gitu. Ya kan? Sabar ya. Rasulullah berdoa 13 tahun di Mekah, coba. Masya Allah. Berapa pengikutnya? Ya kan? Gitu. Ya sabar, semua sedang berproses, dan bahkan seumur hidup beliau berdakwah gimana caranya agar Abu Thalib masuk Islam, paman yang sangat dicintainya seperti ayahnya sendiri, pun tidak berhasil gitu. Itu saya sampai sempat membaca sirah itu. Itu sampai gini, sampai kenapa sih gitu. Iya. Kayak handeul ya kalau bahasa Sunda ya handeul. Ya Allah, kenapa sih Abu Bakar, ya Allah, dikit lagi ya Allah. Iya. Itu sampai kitanya sedihnya beneran gitu. Iya, ngerasain banget apa yang Rasulullah rasakan. Betul. Dan apalagi Rasulullahnya. Iya, beliau kan sedih sekali karena itu gitu. Jadi, dan kesedihan itu bertambah karena kekasih hati beliau meninggal dunia ya. Saya ngebayangin tuh ya waktu peristiwa Amul Husni itu disiksa sana sini ya, dengan ya kondisi yang belum normal after pemboikotan gitu. Kemudian paman beliau meninggal, kemudian istri beliau meninggal ya, dan padahal kebayang nggak sih? Saya tuh kadang ngebayangin ya Kang Nugi, mungkin ya gitu. Rasulullah tuh kalau pulang habis dari mana terus disiksa di apa, kan bisa jadi kan curhat ya kan, ke istri, cerita sama siapa kan, sama Khadijah gitu. Dan Khadijah itu orang yang selalu menguatkan dan memberikan, harta beliau pun habis ya gitu. Makanya kemudian Khadijah berganti, ada istri-istri yang lain, tidak ada satupun yang bisa menggantikan Khadijah di hatinya Rasulullah SAW ya. Karena apa kata beliau? Dia mendukungku ketika semua orang tidak mendukung. Iya gitu ya. Jadi luar biasa tahun itu, makanya kemudian disebut tahun duka cita Amul Husni, karena memang berturut-turut gitu ya. Dan kemudian beliau hijrah ke Taif dengan Zaid bin Haritsah, berharap masyarakat Taif akan menerima. Karena ingat kan? Iya, karena kan dulunya, iya benar. Makanya saya, Bani Sa'ad itu daerah situ ya Bun ya ternyata ya? Betul, Bani Sa'ad itu ternyata kan ada di daerah sana ya, dekat-dekat Taif itu. Jadi makanya kenapa beliau kesana gitu, datang hijrah ke Taif, dan ternyata tapi sambutannya di luar dugaan gitu ya. Bukan senyuman, bukan sapaan yang ramah, ternyata beliau dipukulin sampai dilempar-lemparin batu sampai kakinya berdarah-darah, dan dilindungi oleh Zaid ya, dilindungi oleh badannya Zaid, biar aku saja gitu, sampai kakinya berdarah. Kebayang nggak sih, anak kecil, orang tua, anak muda, orang tua, semua berlari-larian mengejar beliau dan mengatakan orang gila lah, penyihir lah dan sebagainya. Jadi luar biasa gitu, luar biasa. Tapi ada satu hal yang luar biasa, Rasulullah itu nggak menjadi quitters. Ya, iya kan? Nggak berhenti gitu. Dan tidak menyimpan dendam. Luar biasa, iya Masya kan? Allah. Ketika disiksa di Taif, ketika disiksa di Taif kan sampai Jibril
Ya, Mau kalau membalikan Gunung gunung. Uhud, iya kan? Gitu, kalau kau perintahkan aku Gunung Uhud untuk ditimpakan kepada masyarakat Taif gitu, maka akan aku mintakan sama Allah gitu. Tapi Rasulullah tidak begitu. Dia mengatakan berikan hidayah kepada masyarakat Iya. Taif gitu. Dan itu terjadi kan Masya Allah. sekian tahun kemudian. Jadi sekali lagi yang menjadi titik tekan kita adalah proses. Allah menilai usaha kita. Hasil itu bukan urusan kita. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Betul. Kita kan ke anak juga gitu, Bu. Pengennya kan cepat gimana gitu. Apa yang perlu kita lakukan kepada anak agar Berikan ruang. Ya. Oke. Berikan ruang, Iya, berikan fasilitas biar mereka memang bisa melakukan hal yang seperti itu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita juga campur tangan ke urusan anak-anak ya. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Kakak beradik berantem itu wajar. Ya. Biarkan mereka menyelesaikan itu Menyelesaikan dengan itu gaya mereka. dengan gaya mereka, itu mereka proses belajar ya. Berikan ruang, berikan fasilitas, kemudian jangan sedikit-sedikit dilarang, kurangi kritik deh. Jangan sedikit-sedikit kritik gitu. Saya ingat Ustadz Bang Bendri ya pernah mengatakan connection before correction. Iya, ya connection kan? dulu. Connection dulu gitu. Memang itu ya, komunikasi itu menjadi satu hal yang penting itu ya koneksi dulu gitu. Iya, bonding dulu. Bonding dulu, ya. iya. Bonding dulu. Connection before correction. Ketika kita sudah memiliki bonding yang baik dengan anak-anak, baru kita ngasih koreksi. Iya, baru kita ngasih correction. Tapi ya jangan terlalu sering memberikan kritik ya. Nggak ada orang yang seneng dikritik-kritik terus ya. Apalagi anak-anak sama juga. Iya. Gitu. Senengnya kasih keripik. Kalau keripik senang. Dan jangan gengsi untuk kita meminta maaf. Ketika kita bersalah sama anak-anak, kita sampaikan maaf gitu. Rasulullah sangat pemaaf ya, dan Allah itu maha pemaaf. Ya, Allahnya maha pemaaf, Rasulullahnya juga sangat pemaaf, dan kita harus yakin inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah tidak mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi ma'al, inna ma'al, sesungguhnya bersama kesulitan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, ada hal yang tidak membuat kita nyaman, pasti ada nikmat. Dan itu yang ditanamkan kepada anak-anak kita, yes, agar anak-anak kita jadi anak yang pantang menyerah, Bun. Yeah. Kuat. Yes, amin. Kayaknya kalau diterusin nggak akan selesai. Buku ini, Bun, bukunya Muhammad Ismail Hiro sampai berapa, Bun? Ada 17 buku. Ada 17 buku. Buku utamanya ada 17. 17. Buku bonusnya ada 7 ya. Masya Allah. Buku bonus itu menguatkan hal-hal yang memang tidak semuanya ada di buku utama. Betul. Makanya ada 24 buku yang kayaknya kalau kita bacakan untuk anak-anak kita, banyak value positif, banyak hal-hal yang positif, dan itu akan menjadi karakter mereka di masa depan. Yuk, terus maju bersama dengan Parent Trick. Karena kita akan hadirkan terus, dan kita akan menjadi teman Anda dalam mengasuh anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.